Bocah Angon menurut Ugo Wangsit Siliwangi. Halo YouTube, selamat datang di channel Suara Nusantara, channel yang selalu memberikan informasi terupdate buat kalian semua. Jika channel ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng di pojok kiri layar kalian agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Wangsit Siliwangi. Suatu saat nanti, apabila tengah malam terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya sosok Satrio Piningit memang masih misterius. Banyak sudah yang mencoba untuk menemukannya dengan caranya sendiri-sendiri. Alhasil, ada yang yakin telah menemukannya. Bahkan juga ada yang mengaku dirinya lah si Satrio Piningit tersebut. Apabila diteliti, maka sosok yang telah ditemukan itu masih bisa diragukan apakah memang dia si calon Ratu Adil. Keraguan-raguan yang muncul mendorong untuk menelaah dan mempelajari kembali apa yang telah diungkapkan dalam naskah-naskah leluhur mengenai sosok Satrio Piningit sejati. Salah satu naskah yang bisa kita gunakan sebagai rujukan yaitu Ugo Wangsit Siliwangi. Siliwangi dalam Ugo Wangsitnya menyebut si calon Ratu Adil dengan sebutan bocah Angon atau pemuda pengembala. Beberapa hal yang disebutkan dalam Ugo Wangsit Siliwangi mengenai bocah Angon yaitu: yang pertama, suara minta tolong. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan suatu saat nanti apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Kata suara minta tolong sepertinya sama dengan ungkapan Jayabaya dalam bait 169, yaitu senang menggoda dan minta secara nista. Ketahuilah bahwa itu hanya ujian, jangan dihina. Ada keuntungan bagi yang dimintai, artinya dilindungi Anda sekeluarga. Bocah Angon di awal kemunculannya akan bereaksi, melakukan hal-hal sebagai pertanda kedatangannya. Salah satunya adalah meminta tolong kepada orang di sekitar daerah Gunung Halimun. Tidak jelas mengapa dia minta tolong kepada orang lain. Apakah dia dalam kesulitan ataukah keperluan lainnya? Yang pasti, bila telah terjadi hal demikian, berarti itu pertanda akan kemunculannya. Sementara dikaitkan dengan ramalan Jayabaya pada bait 169 disebutkan bila bocah Angon tersebut suka minta secara nista sebagai ujian. Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa minta tolong itu hanya sebatas ujian bagi yang dimintai pertolongan. Ujian apakah itu? Belum diketahui ujian apa yang suka dilakukan bocah Angon pada orang. Sebaiknya kita tunggu saja kejadiannya. Yang kedua, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan suatu saat nanti banyak hal yang ditemui sebagian-sebagian, sebab terlanjur dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Kata terlanjur dilarang ini
Apakah dilarang dalam mengungkap fakta-fakta? Atau dilarang meluruskan sejarah? Sepertinya masih butuh penafsiran lagi. Yang pasti, bocah Angon sepertinya tidak peduli dengan larangan pemimpin. Bahkan bukan hanya tidak peduli dengan larangan tersebut, tetapi lebih dari itu, bocah Angon melawan larangan si pemimpin itu sambil tertawa. Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan si pemimpin bila dilawan sambil tertawa. Bisa-bisa bocah Angon dalam situasi bahaya karena kerjanya selalu melawan sang pemimpin pengganti. Yang ketiga, dia gembalakan ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan, apa yang dia gembalakan bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Selesai zaman yang satu, datang lagi satu zaman yang jadi sejarah atau kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah, setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Bocah Angon memiliki kebiasaan mengumpulkan daun dan ranting. Kata daun dan ranting yang disebutkan Ugo Wangsit Siliwangi dalam bahasa asli Sundanya yaitu Kalakai Jeng Tetunggul. Kalakai merupakan daun lontar yang biasa digunakan oleh orang kita pada zaman dulu kala sebagai lembaran daun untuk menulis. Sementara tetunggul merupakan ranting pohon yang biasa digunakan orang kita pada zaman dulu kala sebagai pena untuk menulis. Sehingga kalakai dan tetunggul bisa diartikan sebagai kertas dan pena. Si bocah Angon ini memiliki kegemaran suka mengembalakan kertas dan pena. Dia terus mengumpulkan dan mengumpulkan kedua barang tersebut sebagai gembalaannya. Tidak jelas kenapa dia suka mengembalakan kertas dan pena. Kata mengumpulkan itu berarti kertas dan pena tersebut tidak hanya satu buah, tetapi jumlahnya banyak, dan itu menjadi barang kegemarannya. Yang keempat, rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan, lalu mereka mencari anak gembala yang rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu. Kata di ujung sungai menunjukkan bahwa rumah bocah Angon letaknya berada dekat dengan hulu sungai. Siliwangi tidak memberikan gambaran berapa jarak antara rumah dengan sungai tersebut. Bila jadi hanya beberapa meter dari sungai, tetapi bisa jadi puluhan meter dari sungai. Siliwangi juga tidak menyebutkan nama dari sungai tersebut, sehingga agak menyulitkan untuk menentukan letak sungainya. Di Jawa terdapat banyak sekali sungai membentang dari utara hingga selatan, dan rata-rata di pinggir sungai terdapat banyak rumah penduduknya, dan ini tentunya sangat menyulitkan untuk menentukan letak sungainya yang sesuai kata Siliwangi. Namun yang pasti bocah Angon rumahnya dekat sungai, sehingga bila ada yang mengaku dirinya bocah Angon tetapi rumahnya jauh dari sungai, berarti itu tidak sesuai dengan Ugo Wangsit Siliwangi. Yang kelima, tertutupi pohon handeleng dan hanjuang. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan,
Rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu yang rimbun oleh pohon handeleng dan hanjuang. Kata rimbun oleh pohon handeleng dan hanjuang berarti di depan rumah bocah Angon tersebut terdapat 2 pohon yang sangat subur dan menjadi ciri khas rumahnya. Dalam hal ini hanya disebutkan 2 pohon saja, artinya memang hanya ada 2 buah pohon di depan rumahnya sebagai pembeda dari rumah lainnya. Apabila ditelusuri, kedua jenis pohon tersebut dalam istilah bahasa Indonesianya memang belum diketahui apa namanya. Kedua kata tersebut sepertinya bahasa kuno dari daerah Sunda tempat Siliwangi berada. Hingga kini belum ada pihak yang merasa mengetahui kedua jenis pohon tersebut. Bahkan orang-orang asli Sunda pun juga mengaku tidak mengetahui kedua jenis pohon itu. Kita tunggu saja, kelak akan kita ketahui juga. Yang keenam, pergi bersama pemuda berjanggut. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada. Sudah pergi bersama pemuda berjanggut. Pergi membuka lahan baru di Lepak Cawene. Siapakah pemuda berjanggut itu? Penyebutan pemuda berjanggut ini masih perlu dipertanyakan. Apakah pemuda tersebut merupakan kerabat atau keluarga atau teman ataukah pengasuh si bocah Angon? Belum jelas diketahui karena memang dalam Ugo Wangsit Siliwangi tidak menyinggung mengenai hal tersebut. Dalam naskah-naskah lain memberitahukan bahwa Ratu Adil memiliki pengasuh yaitu Sabdo Palon. Mungkinkah pemuda berjanggut tersebut adalah Sabdo Palon? Sepertinya tidak, karena Sabdo Palon merupakan sosok jin, sementara penyebutan kata pemuda menunjukkan dia adalah manusia. Jadi pemuda berjanggut bukanlah Sabdo Palon. Yang ketujuh, pergi membuka lahan baru di Lepak Cawene. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada. Sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lepak Cawene. Bocah Angon sepertinya tidak akan ditemukan sebelum kemunculannya. Ketika orang-orang sudah menemukan rumahnya yang di ujung sungai, dia telah pergi bersama pemuda berjanggut ke Lepak Cawene. Siliwangi juga tidak menyebutkan setelah pergi ke Lepak Cawene, si bocah Angon kemudian kembali lagi ke rumahnya. Karena tidak ada kalimat yang menyebutkan hal tersebut, berarti Lepak Cawene merupakan tempat baru yang ditinggali bocah Angon setelah rumahnya yang di ujung sungai ditinggal pergi. Apabila bocah Angon kembali lagi ke rumahnya yang di ujung sungai, maka tentunya Siliwangi akan menyebutnya berhasil ditemukan di rumahnya. Sudah pasti, bila orang telah menemukan rumahnya, maka akan ditunggui kapan kembalinya. Tetapi ternyata tidak ada kalimat tersebut dalam Ugo Wangsit Siliwangi. Yang kedelapan, gagak berkoar di dahan mati. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada. Sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lepak Cawene yang ditemui hanya gagak yang berkoar di dahan mati. Kata gagak berkoar, mungkinkah memang burung gagak yang suka berkicau? Ataukah itu merupakan simbol saja?
banyak kemungkinan mengenai gagak berkoar tersebut. Namun dalam naskah-naskah lain, seperti yang diungkap Ronggowarsito dan Joyoboyo, bahwa bocah Angon sebelumnya menjadi Ratu Adil hidupnya menderita. Dia sering dihina oleh orang. Apabila dikaitkan dengan hal tersebut, maka gagak berkoar itu bisa juga diartikan sebagai orang-orang yang suka menghina si bocah Angon. Yang kesembilan, Ratu Adil sejati. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan, baik lagi semuanya, negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil yang sejati. Tapi ratu siapa? Dari mana asal sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang carilah oleh kalian pemuda gembala. Kita disuruh Siliwangi untuk mencari bocah Angon, karena dialah yang kelak akan menjadi Ratu Adil sejati. Sepertinya Siliwangi bermaksud memberikan pesan untuk berhati-hati dalam mencari bocah Angon. Hal ini dikarenakan banyak sekali bocah Angon palsu akan bermunculan di Jawa ini. Kemunculan bocah Angon palsu bisa jadi karena dukungan orang lain akan dirinya, sehingga dipaksa cocok menjadi Ratu Adil. Tetapi juga bisa jadi karena terburu-buru meyakini dirinya lah si bocah Angon. Demikianlah beberapa hal mengenai bocah Angon sesuai yang disebutkan dalam naskah Ugo Wangsit Siliwangi. Siliwangi sengaja tidak begitu jelas menggambarkan si bocah Angon dalam naskahnya, sehingga sangat menyulitkan kita untuk menemukannya. Kesengajaan ini dimengerti karena memang akan banyak pihak-pihak yang tentunya menghalangi kemunculan Ratu Adil dengan berbagai alasannya. Begitulah informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika channel ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng di pojok kiri layar kalian agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini.